Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan pecel lele. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Malam baru saja turun di kota Tangerang Selatan. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi trotoar yang dipenuhi warung-warung kaki lima. Di sudut jalan yang agak sepi, di bawah pohon angsana yang sudah tua, berdiri sebuah tenda pecel lele sederhana. Meja-meja plastik berjejer, dan aroma sambal yang menyengat mulai menyebar kemana-mana. Bu Rastina berdiri di belakang wajan besar, mengenakan celemek kumal dan jilbab yang sudah memudar warnanya. Tangan kirinya mengaduk sambal, sementara tangan kanan sibuk membalik lele yang digoreng garing dalam minyak panas. Keringat membasahi pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan panas, asap, dan suara bising kendaraan yang lewat. "Yaskur, tolong ambilin kol dan timun di ember belakang. Ini pesanan Mas Ojol udah mau selesai," teriak Bu Rastina pada suaminya, yang sedang duduk di bangku kecil sambil mengupas bawang. Pak Yaskur, pria berkumis tebal dengan tubuh kurus, segera berdiri dan mengangguk tanpa banyak bicara. Dia tahu kalau soal warung istrinya jauh lebih tegas dan cekatan. Warung pecel lele Bu Rastina sudah berdiri hampir 10 tahun. Mereka memulai dari gerobak dorong, lalu pelan-pelan bisa beli tenda dan meja. Dulu warung mereka selalu ramai. Pelanggan datang dari mana-mana karena sambalnya yang pedas dan bumbunya yang meresap. Tapi belakangan, keadaan berubah. Sejak Pak Karyo buka warung di ujung jalan sana, pembeli kita makin dikit. Keluh Bu Rastina saat warung mulai sepi malam itu. Pak Yaskur hanya mengangguk pelan. Ia tahu istrinya sedang memendam marah, tapi memilih diam. Pak Karyo memang pesaing. Berat, baru buka 2 bulan tapi warungnya langsung ramai. Tak karena strategi promosi, rasa makanan, atau hal lain, tidak ada yang tahu pasti. Bu Rastina merasa terhimpit. Ia bangun jam 5 pagi, ke pasar, belanja bahan segar, meracik bumbu sendiri. Semua ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi tetap saja malam-malam terakhir ini, mereka lebih sering menutup tenda dengan bahan makanan yang belum habis. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, dan hanya satu meja yang terisi, Bu Rastina duduk di kursi paling ujung, memandangi warung Pak Karyo dari kejauhan. Warung itu terang benderang, penuh suara tawa dan bau makanan yang harum. Hatinya mulai diselimuti rasa iri yang makin hari makin pekat. "Apa Tuhan nggak lihat usaha kita?" gumamnya pelan. Ia menggenggam tasbih kecil di sakunya, tapi entah kenapa, malam itu doanya terasa berat, seperti tak sampai ke langit. Seorang pelanggan yang tadi makan pamit pulang. Bu Rastina hanya tersenyum tipis. "Bu, enak sih, tapi sambalnya kurang nampol kayak dulu ya," ujar si pelanggan sambil bersiap naik motor. Ucapan itu seperti sembilu kecil yang menusuk dada. Setelah pelanggan itu pergi, Bu Rastina duduk diam, tatapannya kosong. Hujan makin deras, dan angin malam meniup-niup tenda plastik warungnya yang mulai sobek di sana-sini. "Tin, kita pulang aja ya, udah jam 11, ucap Pak Yaskur perlahan, sambil mulai merapikan kursi. Bu Rastina tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, menatap warung Pak Karyo sekali lagi. Di antara gemuruh hujan, ia mendengar suara tawa dari arah sana. Ramai, bahagia. Berbanding terbalik dengan warungnya sendiri yang sunyi dan sepi. Malam itu, saat mereka berjalan pulang melewati gang kecil, langkah Bu Rastina terhenti. Di tikungan, ada sosok tua berjubah hitam, berdiri di bawah pohon pisang. Wajahnya keriput, matanya cekung, tapi bibirnya tersenyum. Senyum yang aneh, seperti tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. "Usaha keras kadang tak cukup, Bu," kata orang tua itu. Pelan, suaranya berat, tapi jelas terdengar meski hujan deras. Bu Rastina terkejut. Ia menoleh ke Pak Yaskur, tapi suaminya tak melihat apa-apa. "Tin, kenapa berhenti?"
Enggak apa-apa, jawabnya, mencoba tenang. Saat ia menoleh lagi, orang tua itu sudah tak ada. Dalam hati Bu Rastina merasa ada yang tidak beres. Tapi malam itu, ia hanya menunduk, menarik jaketnya lebih rapat, dan melanjutkan langkah. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari akhir. Bahwa dari balik wajan lele dan sambal terasi, takdir kelam sedang menunggu untuk menagih harga paling mahal yang bisa diberikan seorang ibu. Pagi itu hujan belum benar-benar berhenti. Kabut tipis masih menggantung di udara tangsel, dan jalanan terlihat basah serta becek. Bu Rastina duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke halaman kecil yang hanya diisi 2 pot tanaman lidah mertua. Kopi hitam di tangannya sudah dingin, tapi belum tersentuh sejak ia seduh setengah jam yang lalu. Di dalam rumah, suara TV sayup-sayup terdengar. Pak Yaskur sedang menonton acara berita sambil mengupas bawang, seperti biasa. Tapi pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal sejak semalam. Perasaan tak nyaman, seperti ada mata yang mengintai mereka dari balik kegelapan. Bu Rastina masih memikirkan sosok lelaki tua berjubah hitam yang ia lihat di bawah pohon pisang malam itu. Bukan hanya wujudnya yang aneh, tapi juga kata-katanya. Usaha keras kadang tak cukup, Bu. Ucapan itu bergema terus di kepalanya, seolah menjadi sindiran dari semesta. Benarkah usahanya selama ini sia-sia? Siang harinya, Bu Rastina pergi ke pasar seperti biasa. Tapi langkahnya lebih lambat dari biasanya. Ia menyusuri lorong-lorong pasar dengan pikiran mengembara. Ia berhenti lama di kios ayam, menatap seekor ayam hitam pekat yang dikurung dalam kandang kecil di pojokan. Ayam cemani, Bu. Langka. Katanya bisa buat jimat, kata si penjual dengan nada menggoda. Bu Rastina menatap ayam itu tanpa berkedip. Ayam itu juga menatapnya, matanya merah, tajam, seolah tahu sesuatu yang tak boleh diketahui manusia biasa. Tanpa banyak kata, Bu Rastina pergi meninggalkan kios itu. Tapi bayangan ayam cemani itu menempel di pikirannya sepanjang hari. Saat kembali ke rumah, ia bahkan tidak fokus saat menyiapkan bumbu. Tangannya beberapa kali terluka karena pisau, tapi ia hanya mengerutkan dahi tanpa mengeluh. Malam itu, warung kembali sepi. Hanya 2 pelanggan datang, itu pun hanya pesan dibungkus. Bu Rastina duduk termenung di pojok tenda, matanya merah karena kurang tidur. Pak Yaskur duduk di sampingnya, diam-diam mengamati istrinya. Ia tahu istrinya sedang terbakar oleh amarah dan rasa putus asa. Tapi yang tidak ia sangka, malam itu Bu Rastina memecah diam. "Yas," katanya pelan. "Iya, kalau ada jalan biar warung kita balik ramai. Kamu mau coba?" tanyanya tanpa menoleh. Pak Yaskur terdiam sejenak. "Jalan gimana maksudnya?" Bu Rastina akhirnya menatap suaminya. "Jalan yang mungkin nggak bisa diterima logika, tapi bisa bikin hidup kita balik kayak dulu, bahkan lebih dari itu." Pak Yaskur merasa merinding. "Tin, kamu ngomong apa?" "Sih, kamu ingat orang tua yang kita lihat semalam? Yang di dekat pohon pisang?" Pak Yaskur mengangguk pelan. Ia memang tidak melihat siapa-siapa malam itu. Tapi sejak dulu ia tahu, istrinya kadang peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Sesuatu yang diwariskan dari ibunya dulu, yang katanya bisa merasakan getaran gaib. "Dia muncul di mimpiku. Tadi siang," lanjut Bu Rastina. "Dia bilang ada jalan, tapi butuh tumbal dan ayam cemani." Pak Yaskur langsung berdiri, wajahnya tegang. "Tin, kamu jangan main-main sama hal kayak gitu. Kita bisa cari cara lain. Pinjam uang, atau jual motor, atau apa kek. Jangan bawa-bawa tumbal segala." Bu Rastina ikut berdiri. "Kamu pikir aku nggak nyoba? Kita udah jual perhiasan, motor udah hampir disita. Besok anak kita nggak bisa bayar uang sekolah. Kamu pikir aku tega mikir beginian? Tapi kalau cuman diem aja, kita bakal makin hancur." Suara Bu Rastina bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia bukan ibu yang kejam, ia hanya ibu yang putus asa. Seorang istri yang sudah habis akal. Malam itu mereka pulang dalam diam, tapi sesuatu di antara mereka sudah berubah. Masing-masing membawa beban pikiran yang sama beratnya,
tapi tak satu pun mau mengaku kalau hati mereka mulai goyah. Di dalam rumah, Rara, anak perempuan mereka yang masih duduk di bangku SMP, sudah tertidur di kamarnya. Nafasnya tenang. Di meja belajarnya, ada PR matematika yang belum selesai, pensil tergeletak begitu saja. Bu Rastina menatap pintu kamar anaknya lama sekali sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Hatinya seperti dihimpit sesuatu yang dingin dan berat. Malam itu, di sela tidurnya yang gelisah, Bu Rastina bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah gelap, dikelilingi ayam-ayam cemani dengan mata merah menyala. Di depannya berdiri sosok tua berjubah hitam itu lagi. Kali ini membawa baskom berisi darah segar. Darah itu bukan milikmu, tapi milik darahmu sendiri, katanya sambil tersenyum. Kau siap? Dan Bu Rastina menjawab. Dalam mimpi, dengan suara yang bukan miliknya, saya siap. Ketika ia terbangun, tubuhnya penuh keringat, tapi wajahnya tenang. Di luar, ayam berkokok, padahal masih jam 2 dini hari. Hujan mengguyur tangsel tanpa ampun malam itu. Jalanan becek, air got meluap, dan suara petir menyambar seperti amarah langit. Di rumah Bu Rastina, semua lampu sudah dimatikan, tapi ada satu cahaya temaram dari dapur. Berasal dari lampu minyak kecil yang diletakkan di lantai, tepat di depan pintu belakang yang terbuka sedikit. Bu Rastina duduk bersila di atas tikar lusuh, mengenakan baju serba hitam dan kerudung yang dililit erat. Di depannya, ada baskom tanah liat berisi air bunga, 3 batang dupa yang mengepul pelan, dan 1 kandang kecil dari anyaman bambu. Di dalamnya, seekor ayam cemani bergerak gelisah, matanya merah berkilat saat tertimpa cahaya. Pak Yaskur berdiri di sudut dapur, ragu. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipis. Tangannya gemetar meski tak memegang apa-apa. Ia masih tidak percaya bahwa istrinya benar-benar melangkah sejauh ini. Tapi ia juga terlalu takut untuk menghentikannya. Dia akan datang, bisik Bu Rastina. Matanya menatap dupa yang asapnya mulai membentuk lingkaran-lingkaran aneh di udara. Beberapa menit kemudian, udara di sekitar mereka terasa berat. Cium angin yang seharusnya berasal dari luar malah berembus dari dalam rumah. Dingin, pengap, seperti ada yang menghisap oksigen dari sekeliling mereka. Tiba-tiba, dari pintu belakang yang terbuka, muncul sosok berjubah hitam yang sama seperti dalam mimpi Bu Rastina. Wajahnya tertutup kain kelam, hanya matanya yang terlihat, mata tua dan dalam, seperti sumur tak berdasar. Sosok itu tidak bicara, hanya mengangguk pelan seolah memberi izin. Bu Rastina menunduk, lalu menyentuh ayam cemani dengan tangan kanannya. Ayam itu memberontak keras, mencakar kandang berkokok keras sekali, lalu diam seketika, seolah ada tangan gaib yang mencekiknya. Pak Yaskur memejamkan mata. Ia tak tahan melihatnya, tapi juga tak bisa pergi. Ia ikut bersalah meski diam. Langkah pertama selesai, kata sosok berjubah hitam itu. Suaranya seperti 2 orang bicara bersamaan, satu berat, satu mendesis. Langkah kedua, darah-darahmu. Wajah Bu Rastina langsung tegang, ia tahu maksudnya. Ia menoleh ke kamar Rara, anak semata wayangnya, yang saat ini sedang tidur nyenyak tak tahu apa-apa. Jantungnya berdebar kencang, tapi langkahnya mantap. Ia berdiri mengambil pisau kecil yang sudah disiapkan. Pak Yaskur menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tin, jangan, masih bisa dibatalin. Kita pergi dari sini, kita mulai dari nol lagi, ya? Tapi Bu Rastina tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dalam-dalam. Nol itu udah nggak ada, Yas, ucapnya pelan. Ia masuk ke kamar Rara dengan langkah pelan. Rara tidur meringkuk di kasurnya, yang sederhana memeluk boneka kelinci. Wajahnya damai tanpa beban seperti malaikat kecil. Bu Rastina berlutut di sisi kasur, tangannya gemetar memegang pisau. Air mata mulai jatuh dari matanya. Maaf, nak, ini semua demi kita, bisiknya. Seketika semua lampu di rumah mati. Gelap gulita, suara azan dari kejauhan menggema,
Entah dari masjid mana, tapi terasa ganjil di tengah malam. Lalu, terdengar suara jeritan pelan, sangat pelan, seperti bisikan yang melolong. Pak Yaskur yang berdiri di luar kamar hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Lututnya lemas. Saat Bu Rastina keluar dari kamar, wajah dan tangannya berlumur darah. Tapi anehnya, ia terlihat lega. Seperti beban yang selama ini menghimpitnya sudah lenyap. Sosok berjubah hitam berdiri di dekat pintu belakang. Ia mengangguk, puas warungmu akan hidup. Tapi jangan lupa, darah tak pernah kenyang. Ia akan datang lagi. Lalu sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan angin dingin dan aroma kemenyan yang menyengat. Pagi harinya, tangsel cerah ceria seperti tak pernah. Hujan semalaman. Warung Bu Rastina buka lebih awal dari biasanya. Anehnya, belum jam 6 sore sudah ada antrean. Orang-orang berdatangan entah dari mana, semua ingin mencoba pecel lele legendaris yang katanya baru buka resep rahasia. Dalam seminggu, warung itu menjadi viral. TikTok, Instagram, bahkan akun kuliner terkenal datang meliput. Semua bilang rasanya luar biasa. Sambalnya beda, lelenya gurih, bumbunya nendang. Tak ada yang tahu, rasa itu dibayar dengan nyawa seorang anak. Tapi saat malam turun, suara dari dapur sering terdengar aneh. Seperti ada suara tangisan anak kecil dan ayam yang berkokok padahal sudah disembelih. Pak Yaskur makin pendiam, matanya kosong. Setiap malam ia duduk di kursi plastik dekat gerobak, memandangi jalan dengan tatapan tak fokus. "Yas, kita berhasil," ucap Bu Rastina suatu malam, sambil menyajikan nasi lele ke pelanggan. Pak Yaskur hanya mengangguk. Tapi, dalam hatinya ia tahu, mereka tidak berhasil, mereka cuma menunda bayaran yang lebih besar. Dan malam-malam selanjutnya mulai terasa panjang, dingin, dan penuh bisikan yang tak pernah berhenti. Warung pecel lele Bu Rastina sekarang sudah tak seperti dulu. Malam-malamnya sibuk, kursi-kursinya selalu penuh, dan antrean panjang jadi pemandangan biasa. Dari anak muda sampai bapak-bapak berjas, semua rela antre demi mencicipi sambal pedas dan lele goreng yang konon bikin nagih sampai lupa pulang. Tenda yang dulu sobek, kini diganti dengan terpal baru berwarna merah menyala. Lampu-lampunya terang benderang, bahkan ada hiasan neon kecil berbentuk ikan lele tersenyum di sudut atas. Banyak yang bilang warung Bu Rastina sekarang seperti naik kelas. Tapi kalau kau perhatikan lebih dekat, ada yang ganjil di sana. Beberapa pelanggan sering mengeluh pelan, sambalnya enak tapi aromanya aneh ya, kayak bau bunga mati. Ada juga yang berkata, lelenya gurih banget. Tapi tadi pas makan, aku ngerasa kayak ada suara anak kecil nangis dari dapur. Namun tak ada yang terlalu memperdulikan. Mereka tetap makan. Mereka tetap antre. Karena rasa mengalahkan logika. Bu Rastina kini selalu tersenyum pada pelanggan. Ia melayani dengan sigap, memasak lebih cepat dari biasanya, seolah tangannya tak pernah lelah. Tapi di balik senyumnya yang manis, matanya makin cekung, hitam, tak bercahaya. Seperti ada sesuatu yang menguras hidupnya perlahan-lahan dari dalam. Pak Yaskur lebih parah. Ia hampir tak pernah bicara lagi. Siang tidur, malam duduk diam di depan warung, menatap jalanan seperti orang linglung. Kadang ia bicara sendiri, sesekali tertawa pendek tanpa sebab. Kadang ia menyebut nama Rara berulang kali, seperti mantra yang patah. Tetangga mulai berbisik-bisik. Pak Yaskur kayak orang kesurupan. Kasian, padahal dulu ceria. Anaknya kemana ya, jarang kelihatan. Katanya pindah sekolah loh. Tapi kok nggak pernah kelihatan keluar rumah juga. Bu Rastina selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Rara sekarang mondok di pesantren. Jauh sinyalnya susah, jadi jarang video call. Beberapa tetangga percaya, beberapa hanya mengangguk sambil menyimpan rasa curiga. Suatu malam, sekitar pukul 12, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, Bu Rastina membereskan meja-meja sambil bersenandung kecil. Angin malam bertiup lembut.
Tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah dapur. Cekikikan, suara anak kecil tertawa pelan. Lalu suara langkah kaki kecil berlari di atas atap warung. Dek Bu Rastina membeku. Tangannya yang sedang menggulung kabel lampu berhenti. Ia menoleh, pelan ke arah dapur, tapi tak ada siapa-siapa. "Rara," bisiknya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya suara sendok jatuh dari rak dapur. Lalu diam lagi. Bu Rastina menutup warung lebih cepat malam itu. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul lebih sering. Suatu sore, seorang pelanggan wanita muda tiba-tiba menangis histeris saat hendak makan. Ia bilang melihat sosok anak kecil duduk di bawah meja, memeluk lutut dan memandang ke arah dapur. Dia pakai baju putih, tapi mukanya hancur. "Tadi senyum ke aku," teriaknya sebelum lari dari warung. Orang-orang mengira dia histeris biasa. Tapi sejak itu satu persatu pelanggan mulai melihat hal yang sama. Ada anak kecil di sudut dapur, kadang berdiri di dekat wajan, kadang muncul di kaca termos es teh, kadang cuma tawa kecilnya yang terdengar dari bawah meja. Semua yang melihatnya merinding. Tapi anehnya, tetap saja mereka kembali. Seolah warung itu punya magnet tak terlihat yang menahan mereka agar terus datang. Pada suatu malam yang sangat sepi, warung tutup lebih awal karena hujan deras. Bu Rastina duduk sendiri di dalam rumah, menatap foto keluarga yang kini hanya tersisa 2 orang. Di foto itu, Rara tersenyum lebar, diapit oleh kedua orang tuanya. Di belakangnya, tak ada siapa-siapa. Tapi sekarang, bila dilihat lagi ada bayangan hitam samar di pojok kanan foto, seperti sosok berjubah yang berdiri jauh di belakang mereka. "Maaf ya nak," bisiknya sambil mengelus foto itu. "Ibu cuma pengen kita bisa hidup lebih baik." Suara langkah kecil terdengar dari lorong. Lalu suara pintu kamar Rara yang terbuka dengan sendirinya. Bu Rastina berdiri, berjalan pelan, membuka pintu kamar itu dan terdiam. Di atas tempat tidur yang sudah lama kosong, ada boneka kelinci kesayangan Rara, yang dulu ia buang ke tempat sampah 2 minggu lalu. Boneka itu kini duduk tegak, dengan leher yang seolah baru dijahit ulang, dan ada bercak tulara di telinganya. Tiba-tiba lampu kamar padam. Suara cekikikan terdengar dari bawah tempat tidur. Lalu, bisikan, "Ibu, aku lapar." Bu Rastina menjerit tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Malam itu ia tak tidur. Malam itu ia sadar, perjanjian yang ia buat bukan untuk sukses seumur hidup. Itu hanya awal dari kelaparan yang tak pernah selesai. Dan anak yang sudah dikorbankan kini kembali, bukan sebagai kenangan tapi sebagai penjaga kutukan. Dan entah bagaimana, besok warungnya tetap akan buka. Tetap akan ramai, karena ternyata sambal yang dicampur dosa memang lebih nikmat rasanya. Sejak malam ritual itu, warung pecel lele milik Bu Rastina berubah drastis. Bukan hanya lebih ramai dari sebelumnya, warung itu kini selalu ramai. Bahkan di hari hujan sekalipun, pelanggan tetap berdatangan, seolah warung tersebut memiliki magnet tersendiri. Ada yang datang dari jauh, ada yang baru pertama kali lewat dan tiba-tiba saja ingin mencicipi. Dan anehnya, hampir semua yang mencicipi makanannya ketagihan. Padahal menu yang disajikan tak berubah. Lele goreng, ayam goreng, tahu tempe, dan sambal khas buatan Bu Rastina. Tapi rasanya kini berbeda. Lebih gurih, lebih nikmat dan sambalnya. Pedasnya punya efek aneh, seperti membuat jantung berdebar. Sekaligus perasaan euforia. Entah kenapa sambalnya itu kayak ada rasa rindu, ujar salah satu pelanggan. 1 bulan sejak tumbal diberikan, omzet warung meningkat drastis. Bu Rastina mampu membeli kulkas baru, mengganti meja plastik lama dengan meja kayu jati, dan bahkan memperluas area makan ke halaman rumah. Pak Yaskur, yang biasanya hanya duduk di warung, kini mulai sering ikut melayani. Namun di balik senyum mereka, ada sesuatu yang mulai retak. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan Bu Rastina sedang membersihkan dapur, ia melihat seekor lele melompat dari ember.
Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Lele itu menggelepar dan saat ia tangkap, tangannya basah oleh darah. Darah segar, bukan lendir seperti biasanya. Lele itu menatapnya sejenak, lalu mati dengan suara mendesis, seperti seseorang menghembuskan napas terakhir. Burastina gemetar. Ia melihat tangannya bergetar, lalu cepat-cepat membasuh darah itu. Tapi semakin ia cuci, bau amisnya semakin menyengat. Di malam yang sama, Pak Yaskur mulai mengigau dalam tidurnya. Tubuhnya berkeringat dingin dan suaranya serak. "Aku nggak mau. Tolong jangan ambil dia lagi, jangan." Burastina membangunkannya. "Yaskur, bangun. Kamu mimpi." Namun mata Pak Yaskur terbuka lebar dan menatap istrinya. Tapi bukan tatapan sadar. Matanya kosong, bibirnya tersenyum samar. "Tumbal belum cukup, Tin," katanya pelan. Lalu tertidur kembali seperti tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya dipenuhi tanda-tanda mengganggu. Beberapa pelanggan mulai mengeluh merasa dihantui setelah makan di warung. Ada yang mimpi didatangi gadis kecil, ada yang melihat bayangan hitam di sudut rumah mereka. Seorang pedagang kaki lima yang biasa mangkal di depan warung berkata bahwa tiap malam ia melihat seseorang duduk sendiri di meja pojok. Seorang anak perempuan berbaju tidur, memandangi warung tanpa berkedip. Dia nggak pesan apa-apa, cuma duduk. Kadang dia nyanyi pelan, katanya dengan suara gemetar. Burastina pura-pura tak tahu. Tapi tiap malam, bayangan Rara semakin sering muncul. Kadang di cermin dapur, kadang di jendela kamar. Bahkan pernah sekali, saat Burastina menoleh ke belakang saat melayani pelanggan, Rara berdiri di belakangnya memegangi cobek sambal. "Bu, enak ya," katanya. Hilang begitu saja. Pada suatu malam Jumat, warung penuh pelanggan. Tapi semuanya terdiam serempak saat lampu padam secara mendadak. Terdengar bunyi wajan terjatuh dari dapur. Pak Yaskur yang tengah menggoreng lele berteriak, "Astagfirullah." Saat lampu menyala kembali, semua mata tertuju ke dapur. Lele-lele di ember sudah mati. Tapi yang lebih mengerikan, air dalam ember berubah jadi merah pekat seperti darah. Dan di dinding ada tulisan besar dibuat dari cairan itu. "Satu tumbal tak pernah cukup." Pelanggan lari terbirit-birit. Beberapa terjatuh, menabrak kursi. Ada yang menangis histeris. Dan Burastina, ia hanya berdiri membatu, menatap tulisan itu sambil menggenggam erat sebuah foto kecil. Rara yang diam-diam ia simpan di saku celemeknya. Malam itu, Pak Yaskur bicara serius. "Kita harus berhenti. Ini sudah kelewat batas." Aku bahkan mulai lupa wajah Rara. Namun Burastina menatapnya dengan mata merah. "Kita udah mulai, Kur. Kita nggak bisa berhenti begitu saja. Kita milik mereka sekarang." Pak Yaskur menangis. Tapi di balik tangisnya ada rasa takut yang lebih besar. Ia tahu istrinya sudah berubah. Ia tahu warung ini bukan milik mereka lagi. Dan ia tahu mereka sedang diawasi. Dari dalam dapur, dari balik kuali, dari cobek sambal, dari tempat di mana Steve Only Mislo. Warung pecel lele Burastina makin terkenal. Namanya muncul di media sosial, masuk ke acara kuliner lokal, bahkan sempat diliput oleh YouTuber terkenal. Tapi semakin banyak yang datang, semakin besar pula bayangan kelam yang menggantung di atas warung itu. Ada sesuatu yang mulai berubah pada rasa makanannya. Lele yang dulu gurih, kini kadang terasa getir. Sambal yang dulu pedasnya bikin candu, mulai terasa ada aroma amis yang tak bisa dijelaskan. Tapi tetap saja, orang-orang makan mereka seperti tidak bisa berhenti. Di sisi lain Pak Karyo, pesaing lamanya, tak bisa menahan rasa curiga. Warungnya kini nyaris sepi total. Pelanggannya pindah satu persatu ke tempat Burastina. Istrinya sudah menyerah, anak-anaknya bilang, "Oh, Pak, mending tutup aja, kita cari kerja lain." Tapi Pak Karyo bukan orang yang gampang menyerah. Ia tahu ada yang aneh. Ia tahu ini bukan sekadar urusan rasa atau resep. "Aku udah jualan dari sebelum
Dia punya gerobak, geramnya suatu malam. Nggak mungkin dia bisa naik segitu cepat, kecuali ada main belakang. Malam itu ia nekat. Ia tunggu sampai warung Bu Rastina tutup, lalu mengikuti dari kejauhan. Ia sembunyi di balik semak dekat gang kecil di samping warung, menunggu hingga semua lampu dimatikan. Sekitar pukul 12:15, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Bu Rastina keluar dari dapur, membawa nampan kecil berisi segumpal daging mentah dan segelas air bunga. Ia berjalan ke belakang warung, ke arah kebun kosong yang tak terawat. Di sana Pak Karyo melihat dengan jelas, ada lubang tanah kecil yang ditutup dengan kayu dan daun kering. Bu Rastina membuka lubang itu, lalu melemparkan daging dan air bunga ke dalamnya. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti suara kunyahan, berat, dalam. Disertai helaan napas panjang seperti makhluk yang terlalu lama menahan lapar. Pak Karyo mundur pelan, jantungnya berdebar. Tapi saat ia hendak berbalik pergi, ranting yang ia injak patah. Krek Bu Rastina langsung menoleh ke arah suara mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti, Pak Karyo lari sekencang-kencangnya. Keesokan paginya, Pak Karyo mendatangi tokoh agama di kampung sebelah, Pak Ustadz Hasan. Ia ceritakan semua, dari awal hingga akhir. Tangannya gemetar, matanya sembab. Dia pakai pesugihan. "Ustaz, saya yakin. Saya lihat sendiri. Tapi saya takut. Dia tahu saya lihat." Pak Ustadz Hasan mengangguk pelan. "Tenang Pak Karyo. Ini bukan urusan biasa. Tapi kita nggak bisa langsung bertindak. Harus dengan cara yang benar." Malamnya mereka berencana mendatangi rumah Bu Rastina bersama beberapa warga dan seorang kiai tua dari kampung atas yang dikenal punya ilmu ruqyah. Namun rencana itu tak pernah terjadi. Karena malam itu juga, Pak Karyo mati. Ia ditemukan tewas. Di dapur rumahnya, tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar. Di lantai dapur ada bekas cakaran, seolah ada binatang besar yang berusaha masuk. Anehnya, perut Pak Karyo terlihat membuncit, padahal saat terakhir kali dilihat tetangga, ia baru saja mengeluh tak nafsu makan. Yang lebih mengerikan, di mulutnya masih menyisa remahan sambal merah, padahal ia tidak pernah beli dari warung Bu Rastina. Atau setidaknya tidak pernah mengakuinya. Di piring mejanya ditemukan potongan kecil lele goreng, dan satu helai rambut panjang yang terjebak di antara nasi dan sambal. Warga gempar. Tapi, Bu Rastina tetap buka seperti biasa keesokan harinya. Wajahnya datar, senyumnya tipis seperti tak pernah ada yang terjadi. "Turut berduka ya Bu," kata seorang pelanggan. Bu Rastina hanya menjawab, "Mungkin sudah takdirnya." Tapi malam itu, saat warung sudah ditutup dan lampu dipadamkan, ia sendirian di dapur, membersihkan wajan bekas goreng lele. Dan di sana, di sudut ruangan, sesosok anak kecil muncul. Rara. Wajahnya makin pucat, rambutnya makin panjang menjuntai ke lantai. Matanya kosong. Di tangannya ia memegang lele goreng kecil yang dibalut darah. "Ibu," bisiknya. "Aku kenyang." Tapi dia belum. "Siapa?" tanya Bu Rastina, gemetar. Rara tersenyum lebar, wajahnya penuh darah. "Bapak." Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Pak Yaskur berdiri di sana, tubuhnya menggigil, matanya merah seperti habis menangis berhari-hari. Dan di dinding dapur samar-samar, darah membentuk tulisan, "Tumbal belum cukup." Malam di Tangsel itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung berat, dan angin bertiup dingin meski tak ada tanda-tanda hujan. Warung Bu Rastina sudah tutup, dan suasana di dalam rumah mereka sangat sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara, sendok tak ada TV menyala. Bahkan jangkrik pun seperti memilih diam malam itu. Bu Rastina duduk sendiri di ruang tengah. Ia menyandarkan tubuh lelahnya di kursi kayu sambil menatap dinding kosong. Matanya sembab, nafasnya berat. Sejak kematian Pak Karyo, warung memang tetap ramai, tapi pikirannya tak pernah lagi tenang. Apalagi setelah penampakan Rara yang semakin sering muncul, terutama saat ia sendiri.
Senyum kecil Rara, rambut panjangnya yang basah, mata kosongnya yang terus menatap. Seakan menagih sesuatu. Dan kini suaminya, Pak Yaskur, berubah. Sudah beberapa hari ini, lelaki itu tak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya berdiri atau duduk di satu titik dalam rumah. Kadang di sudut kamar, kadang di pojok dapur. Kadang menghadap tembok selama berjam-jam. Kalau diajak bicara, dia hanya menoleh perlahan. Dan senyumnya, bukan senyum seorang manusia waras. Yas, panggil Bu Rastina lirih malam itu. Ayo tidur, jangan di situ terus. Tak ada jawaban. Pak Yaskur hanya berdiri di pojok ruangan, membelakangi istrinya. Tubuhnya diam tapi tangannya gemetar kecil. Lalu perlahan ia mulai bergumam. Suaranya pelan tapi jelas. Lele, lele. Lele darah, lele, sambal anak. Bu Rastina bangkit dan menghampiri. Ya, cukup. Jangan gitu. Ini Rastina istrimu. Ingat, kita kan bareng-bareng dari dulu. Pak Yaskur tiba-tiba menoleh. Matanya merah, urat-urat di wajahnya menegang. Lalu ia tertawa pendek, suara tawanya berat seperti dua orang tertawa bersamaan. Rastina, istriku, katanya pelan. Rastina itu ibu dari Rara, yang sekarang jadi lauk. Deg, jantung Bu Rastina hampir berhenti. Ia mundur satu langkah. Yas, kamu kesurupan ya? Istighfar, ayo ikut aku ke Ustadz, terlambatin. Teriak Yaskur tiba-tiba. Ia menunduk lalu tertawa keras, menepuk-nepuk lantai seperti anak kecil yang kegirangan. Rara udah makan, tapi dia lapar lagi. Dia mau temen, dia mau mainan, kamu janji. Kamu janji dia bakal bahagia, teriaknya sambil merangkak ke arah Bu Rastina. Dengan ketakutan, Bu Rastina berlari ke kamar dan mengunci pintu. Dari balik pintu terdengar suara Pak Yaskur mencakar-cakar kayu, menggeram seperti binatang. Terkadang ia tertawa, kadang menyebut-nyebut nama Rara sambil bersenandung lagu Nina Bobo. Malam itu Bu Rastina tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut sambil menatap kosong. Pikirannya kacau. Air matanya tak berhenti mengalir. Keesokan harinya ia pergi diam-diam ke rumah Pak Ustaz Hasan. Ustaz, suami saya, bukan dia lagi. Dia berubah. Saya nggak tahu harus gimana. Tolong. Pak Ustaz memandangnya dengan mata tajam. Bu Rastina, ibu harus jujur. Apa yang sebenarnya ibu lakukan? Kenapa warung ibu bisa sesukses itu dalam waktu singkat? Bu Rastina menunduk, mulutnya gemetar. Tapi sebelum ia bisa bicara, kaca jendela rumah Ustaz tiba-tiba pecah. Pecahan melayang ke dalam, seperti dilempar dari luar. Di tanah depan rumah, seekor ayam cemani mati tergeletak. Lehernya patah, matanya melotot. Pak Ustaz berdiri cepat. Allahu Akbar, ini bukan main-main. Ibu Rastina, pulanglah dulu. Saya akan siapkan sesuatu. Tapi malam ini, kunci rumah, jangan biarkan siapapun masuk, termasuk suami ibu. Malam. Itu langit mendung berat. Kilat menyambar berkali-kali tanpa hujan. Suasana di rumah Bu Rastina jauh lebih mencekam. Pak Yaskur duduk di depan pintu kamar, menghadap keluar. Wajahnya kosong, tapi dari mulutnya keluar darah segar. Ia seperti tak merasakannya. Ia memegang boneka kelinci Rara dan berbicara padanya, seolah itu benar-benar anaknya. Rara lapar ya? Iya, nanti bapak cari tukang bakso. Kita masak dia ya, kita goreng bareng. Sambalnya masih ada. Dari dalam kamar Bu Rastina hanya bisa mendengar, tak sanggup melihat. Tapi ia tahu, suaminya sudah tak bisa kembali. Tengah malam suara langkah kaki terdengar di lorong. Bukan satu, tapi dua. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Bu, suara anak kecil memanggil dari luar pintu. Suara Rara. Ibu, Rara kedinginan. Bu Rastina memejamkan mata. Tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu itu bukan suara anaknya yang dulu. Itu suara dari dunia yang lain. Dan kemudian, suara Pak Yaskur ikut menyahut. Buka pintunya, Tin. Kita makan bareng, seperti dulu. Aku udah siap jadi lauk selanjutnya. Duar. Petir menyambar pohon depan rumah mereka, membuat jendela bergetar.
Semua lampu padam, suasana gelap total. Pintu kamar mulai diketuk keras. Tumbal belum cukup. Suara itu menggema di seluruh rumah, seperti suara 1000 mulut. Bab ini ditutup dengan pemandangan dari luar rumah mereka, sunyi, sepi. Tapi di dalam jeritan bergema berkali-kali, tak terdengar oleh siapapun. Dan besok paginya, warung itu buka kembali. Meja-mejanya rapi, lele goreng tersaji, sambal merahnya berkilau. Tapi tak ada yang tahu siapa yang menyiapkan makanan itu pagi-pagi. Dan Pak Yaskur sudah tidak terlihat lagi. Pagi itu, warung pecel lele Bu Rastina kembali buka seperti biasa. Meja-meja tersusun rapi, wajan berisi minyak panas sudah mulai menggoreng lele satu persatu. Sambal merah pedas ditata cantik di mangkuk kecil. Tak ada yang tampak aneh. Semua terlihat normal, namun di balik semua itu, hati Bu Rastina tak pernah lebih hancur dari hari itu. Ia duduk sendirian di bangku warungnya, memandangi foto keluarga kecilnya yang kini tinggal kenangan. Dalam foto itu, ia tersenyum bersama Pak Yaskur dan Rara. Semuanya terlihat bahagia. Tidak ada bayangan gelap, tidak ada darah, tidak ada tumbal. Tapi sekarang, Pak Yaskur menghilang. Sudah 3 hari tak terlihat. Warga mulai bertanya-tanya. Polisi datang, menanyakan keberadaan suaminya. Bu Rastina hanya menjawab singkat, dia sedang pergi keluar kota. Rara sudah lama tak dianggap sebagai anak. Sejak jadi tumbal, yang tersisa dari Rara hanya penampakan yang semakin hari semakin nyata. Kadang duduk di meja warung, menatap kosong. Kadang berdiri di belakang pembeli yang sedang makan. Kadang hanya menatap ibunya sambil berkata, "Ibu jahat." Hari itu, pelanggan datang seperti biasa. Seorang pemuda dengan jaket ojek online, sepasang suami istri tua, dan 2 mahasiswa yang tampak kelelahan. Mereka semua memesan lele goreng. Saat mereka menyuap makanan ke dalam mulut, tak ada yang aneh. Lezat seperti biasa. Tapi hanya dalam beberapa menit, salah satu dari mahasiswa itu mendadak batuk hebat, memuntahkan darah segar di meja. Semua orang panik. Bu Rastina berusaha tenang, tapi tubuhnya gemetar. Matanya menatap mangkuk sambal, dan di sana ia melihat sejumput rambut panjang, basah, melayang perlahan dari dalamnya. Pelanggan-pelanggan berteriak. Beberapa lari. Seorang ibu tua bahkan pingsan di tempat. Dan dari dapur, terdengar suara cekikikan, kecil suara Rara. Malam itu, Bu Rastina tak sanggup lagi tinggal di rumah. Ia kembali ke tempat ia dulu melakukan ritual pertama. Di kebun kosong belakang warung, tempat ia menanam ayam cemani. Tempat ia dulu memberi makan entitas itu. Di tangan kanannya, ia membawa kemenyan. Di tangan kirinya, ia menggenggam foto Rara. Hujan mulai turun pelan-pelan, membasahi tanah yang gembur dan penuh bekas darah lama. Ia duduk bersimpuh di depan lubang kecil yang dulu jadi pintu komunikasi dengan makhluk gaib itu. Kini lubang itu terbuka. Bau amis menyengat naik dari dalam tanah. "Sudah cukup," teriak Bu Rastina di bawah guyuran hujan. "Aku kasih kalian semuanya, Rara, Yaskur, bahkan diriku sendiri kalau perlu. Tapi tolong, jangan ganggu yang lain." Tanah mulai bergetar, suara berat terdengar dari dalam lubang. "Tumbal, belum cukup." Dari balik kabut hujan sosok Rara muncul. Tapi ia tak sendiri. Di belakangnya Pak Yaskur berdiri kaku. Matanya hitam legam. Tangannya tergantung, lemas di sisi tubuh. Di lehernya terikat benang merah seperti yang digunakan dalam ritual pesugihan. "Bu," kata Rara pelan. "Ibu belum selesai." Bu Rastina menangis keras. Ia merangkak ke arah anaknya, memeluknya. "Tapi ibu cinta sama kamu, Rah. Ibu cuma mau kamu bahagia." Namun Rara tidak memeluk balik. Ia hanya menatap mata ibunya lalu berbisik, "Ibu janji." Dan janji harus dibayar. Tiba-tiba tubuh Bu Rastina terlempar ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia menabrak pohon, tubuhnya menggeliat kesakitan.
Dari bawah tanah, asap hitam mengepul, membentuk wajah-wajah menyeramkan, semua wajah korban tumbal. Dan di tengah semuanya, satu suara menggema, "Giliranmu." Keesokan paginya, warga menemukan warung Bu Rastina dalam keadaan kosong. Tidak ada makanan, tidak ada orang. Tapi di tengah meja makan utama, tersaji satu piring lele goreng, lengkap. Dengan sambal, lalapan dan sepucuk surat kecil yang bertuliskan, "Maafkan aku, Rara." Di dinding belakang ada tulisan dengan darah. Pesugihan tak pernah memberi. Ia hanya menunggu untuk menagih kembali. Tak ada yang pernah melihat Bu Rastina lagi setelah malam itu. Warungnya ditutup, disegel warga, dan akhirnya dibiarkan terbengkalai. Orang-orang yang lewat hanya berani melihat dari jauh. Bahkan anak-anak pun enggan bermain di dekat situ. Beberapa malam, warga mendengar suara gorengan dari dalam warung. Wangi sambal semerbak dan suara anak kecil tertawa lirih. Disusul suara tangisan seorang perempuan tua yang seperti menyesali segalanya. Tahun-tahun berlalu sejak hilangnya Bu Rastina. Warung pecel lele yang dulu ramai itu, kini hanya tinggal bangunan reyot berlumut di pinggir jalan. Dindingnya retak, atapnya sebagian ambruk, dan papan nama pecel lele Bu Rastina nyaris copot, tergantung dengan satu paku berkarat. Orang-orang menyebut tempat itu dengan berbagai nama. Warung kutukan, pecel lele setan, atau yang paling sering, warung tumbal. Warga sekitar tahu, tak ada yang berani mendekat selepas maghrib. Siang hari pun, tak ada yang suka melintas terlalu dekat. Banyak cerita berkembang. Ada yang mengaku pernah mendengar suara wajan mendesis dari dalam. Ada yang melihat bayangan perempuan tua duduk di meja pojok, dengan seorang anak kecil di pangkuannya. Namun, cerita yang paling menyeramkan datang dari seorang pemuda bernama Fikri, seorang konten kreator horor yang mencari popularitas dengan membuat video eksplorasi tempat-tempat angker. "Aku udah siapin semuanya," ujar Fikri ke kameranya. "Malam itu, kita bakal masuk ke warung paling serem di Tangsel, yang katanya dulunya bekas pesugihan dan tempat tumbal." Bersama dua temannya, Dito dan Andra, mereka datang dengan kamera, senter, dan semangat yang dibumbui rasa tak percaya. Mereka menertawakan kisah-kisah lama. Palingan cerita emak-emak biar nggak ada yang ganggu warung lama," ujar Dito. Mereka memaksa masuk, mendobrak pintu yang sudah lapuk. Debu tebal menyambut mereka, bersama bau anyir yang tak jelas dari mana. Betulnya semua meja-meja masih ada. Beberapa piring pecah berserakan, tapi yang aneh ada satu meja yang bersih, sangat bersih. Dan di atasnya tersaji satu piring lele goreng. Panas, masih mengepul. Ini baru dimasak? Gumam Fikri, bingung. Andra menyorot ke dapur. Wajan besar tampak menghitam, tapi ada bekas minyak panas di dasar. Sendok sambal tergeletak di atas, cobek, dan di lantai, bekas jejak kaki kecil basah menuju keluar dari dapur ke ruang makan. Tiba-tiba Dito tertawa. Fix ini gimmick. Mungkin ada yang isengin tahu kita mau ke sini. Tapi Fikri mulai merasakan sesuatu yang janggal. Udara jadi dingin. Napas terasa berat. Senter mereka mulai berkedip dan salah satu kamera mendadak mati total. Kemudian, "Ibu, lapar." Suara anak kecil terdengar sangat jelas dari arah pojok warung. Mereka bertiga langsung membalikkan badan. Dan di sana mereka melihatnya. Seorang anak kecil berdiri di pojok mengenakan baju tidur basah dan kotor. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi yang terlihat adalah senyum kecilnya. Dan di belakangnya, seorang perempuan tua dengan wajah penuh luka bakar dan mata hitam legam. Itu Bu Rastina. Video itu tak pernah dipublikasikan karena esok paginya warga menemukan ketiga pemuda itu duduk bersimpuh di dalam warung. Tak bergerak, tak bicara. Mulut mereka penuh dengan nasi, potongan lele mentah. Mata mereka kosong, dan tangan mereka menggenggam erat cobek sambal seperti memeluk harta berharga. Dokter menyatakan mereka mengalami gangguan jiwa berat.
Dan yang lebih mengerikan, rekaman kamera mereka hanya memperlihatkan satu hal. Seseorang dengan suara parau berbisik di belakang kamera yang datang dengan niat main-main akan pulang dengan pikiran yang tak lagi utuh. Sejak saat itu, warung tersebut dipagar rapat oleh warga. Beberapa paranormal dan ustaz sempat datang untuk membersihkan tempat itu, tapi tak ada yang sanggup berlama-lama. Salah satu dari mereka bahkan berteriak keluar sambil menangis dan berkata, "Warung ini bukan milik manusia lagi." Kini, warung itu tinggal legenda, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan. Jangan mencari kekayaan lewat jalan pintas, karena setan hanya memberi pinjaman dan akan selalu datang menagih lebih banyak dari yang kau bayangkan. Kadang malam, orang-orang masih mencium aroma sambal yang menggoda dari balik pagar. Tapi tak ada yang berani mengecek, karena mereka tahu di dalam warung itu Bu Rastina masih menunggu pelanggan terakhir. Pelanggan yang cukup bodoh untuk datang tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.